Halo, kali ini saya ingin berbagi pengalaman menggunakan alat ini ya. Eh, apa saja fungsinya? Ini berdasarkan apa yang sudah saya gunakan ya. Mungkin apabila ada fungsi lain yang belum saya sebutkan, mungkin karena belum saya ketahui atau saya pahami. Jadi ini saya menggunakan input power dari power supply ini melalui input channel 1 yang ada di belakang alat ini ya, seperti itu. Untuk dayanya saya menggunakan ini USB power yang saya sambungkan ke internal komputer, sehingga fungsi lainnya adalah bisa ditampilkan pada layar monitor seperti itu. Ini bisa ditampilkan di sana. Yang kedua, input power menggunakan adaptor Type-C ini, yang outputnya juga Type-C sini untuk perangkat-perangkat yang membutuhkan daya Type-C. Oke, terus yang tadi di sini outputnya ke sini ya, dari power supply ini yang kita masukkan dari belakang inputnya yang channel 1 ini, keluarnya di sini. Output channel 1 bisa dari depan, dari belakang juga ada sebenarnya, tapi saya taruh di depan. Terus ini yang untuk probe-nya. Pertama, dari sini kita bisa melihat pergerakan. Nah, di sini pergerakan arusnya, denyutnya lah, kalau sebagai teknisi, beberapa teknisi memperhatikan itu sebagai denyut reset atau sinyal dari motherboard. Itu seperti itu, sama tampilkan di sana. Apabila kita ingin membuat sebuah video tutorial atau apa di YouTube, bisa dimanfaatkan ya, seperti itu. Jadi historinya kita tahu sempat ke berapa ampere atau bagaimana sikap atau wujud dari ampernya, apakah cuma datar atau naik turun. Ini sama situ. Oke, yang kedua, ini sebenarnya kita bisa melakukan pengukuran. Jadi ini karena laptopnya posisinya tertutup, jadi saya nggak bisa mempraktekkan ini. Nanti kita praktekkan menggunakan yang ini, Type-C ya. Untuk yang DC power supply saya cabut, saya off kan. Kita beralih dengan Type-C. Kita colokkan ke motherboard ini. Nah, di sini kita bisa melihat juga konsumsinya. Selain itu kita juga bisa melakukan pengukuran di sini. Dari aplikasi kita bisa melakukan switching di sini untuk pengukuran voltase atau dioda mode itu. Atau bisa dari sini juga. Untuk ke kiri kita bisa melakukan untuk pengukuran voltasenya. Misalkan di sini kita bisa lihat tegangannya 3 volt di sini ya, sama di sana juga 3 volt. Nah, jadi ketika kita ada kasus dengan no switch atau laptop yang hanya nyala sebentar lalu mati, kita bisa memanfaatkan histori gelombang ini untuk memastikan apakah ada output tegangan dari PL yang atau block power yang kita ukur. Apabila sempat ada tegangan, seperti misalnya contohnya ini ya, kita bisa melihat ini yang warna hijau ini, ketika kita tempelkan ini, belum saya tempelkan ya, kita tempelkan, naik, kita lepas, turun, naik lagi, turun lagi. Nah, seperti itu karena itu
Jadi ketika ada kita switch atau kita nyalakan, hanya ada denyut beberapa detik, itu bisa dimanfaatkan untuk melihat oh ada pergerakan arus naik, tegangan naik, maaf, ada pergerakan tegangan naik. Jadi ada kemungkinan di blok tersebut sudah bekerja, atau selanjutnya ada terjadi short atau proteksi di sequence berikutnya. Itu apabila tidak ada pergerakan pada blok power tersebut, kemungkinan tidak akan ada gelombang di situ ya. Seperti ini kita bisa melihat tegangan pada sini seperti itu. Salah satu fungsinya ya, lumayan manfaat juga menurut saya seperti itu, histori ini. Jadi ketika kita mengukur, kita tahu oh kadang ketika menggunakan multimeter yang responnya cepat, kita kadang kelupaan tadi ada tegangan enggak gitu. Sebagai biasanya sih kalau saya seperti itu. Jadi untuk memastikan blok tersebut bekerja atau tidak, saya menggunakan sebelumnya ya menggunakan power supply, tapi menggunakan multimeter, tapi ya harus posisi probe kita taruh di sini, lalu mata kita tuju ke multimeter, sehingga tahu tidak ada lonjakan tegangan naik atau tidak ketika mesin dinyalakan atau di switch atau dicolok charger. Kan ada yang auto start atau otomatis nyala ketika colok charger ya, dengan posisi baterai CMOS terlepas seperti itu. Tapi juga ada yang mesin harus kita tekan tombol power, maka baru akan muncul tegangan atau arus gitu. Kan nggak semua seperti itu. Di beberapa laptop yang otomatis nyala ketika tidak ada CMOS atau tidak ada baterai, kita harus pantengin seperti ini. Kalau mata kita ke multimeter gini, lihat ada lonjakan. Tapi dengan adanya alat ini lumayan membantu saya, jadi kita bisa tahu posisi tegangan itu ada di berapa gitu ketika switch. Jadi bisa untuk mendeteksi bahwa oh blok tersebut kemungkinan besar sudah bekerja, tapi lalu mesin padam lagi. Kita bisa melakukan pengecekan pada sequence selanjutnya, apakah terjadi konslet atau proteksi pada sequence selanjutnya. Seperti itu. Kita bisa melihat konsumsi arusnya di sini ya. Sini tegangan yang warna merah ini merah ya. Jadi kita buka ke sini lagi. Nah, sejauh ini baru itu yang manfaat yang bisa saya gunakan dari alat ini. Nanti apabila saya temukan fungsi-fungsi lain akan coba kami share, atau misalkan ada teman-teman di sini yang sudah menggunakan alat ini dan menemukan fungsi lain selain yang saya sebutkan, mohon kiranya mau untuk berkomentar di video saya ya. Soalnya saya di sini juga hanya berbagi, tidak ada niat untuk menggurui. Saya juga membutuhkan pengalaman dari teman-teman semuanya, dan semoga apa yang saya share ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.